Nah guys, seperti inilah wujud Raja Bulu ya. Ini super ya. Dan ini saya tidak melakukan pencagakan memakai bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome to back my channel. Kembali lagi di channel Abang Gingsul. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan tentunya banyak rezeki. Nah guys, pada video kali ini saya akan membagikan tips atau cara menanam pisang Raja Bulu agar berbuah super ya. Nah, jadi ini hal penting ya. Jadi sebelum menanam pisang, alangkah lebih baiknya teman-teman itu harus survei pisang dulu di daerah teman-teman ya. Kira-kira pisang apa yang kedepannya itu laku atau ada harganya di tempat teman-teman untuk kedepannya. Jadi setelah melakukan survei pisang, nantinya teman-teman jika sudah menanam pisang itu tidak menyesal di kemudian hari, karena kita sudah menentukan jenis pisang apa yang kira-kira nantinya laku keras atau mempunyai harga tinggi di daerah teman-teman masing-masing ya. Nah, kebetulan sekali di tempat saya ini yang paling laku keras ini kedepannya ini pisang Raja ya. Alhamdulillah pisang Raja sekarang mulai merangkak naik lagi, karena sekarang itu pisang Raja di tempat saya itu di store ke pabrik roti ya. Nah, jadi cara menanam pisang ini sebenarnya ini untuk pisang apa saja ya. Yang penting dia berbentuk bonggol, bukan di dalam media polybag atau jaringan kultur. Nah, jadi ini ya sudah saya siapkan bibitnya. Ini bibit tentunya yang saya pilih kualitas unggul ya, atau yang super. Dan ini cara mendongkelnya pun ini tidak cacat, ini mulus, sehingga tingkat kehidupannya nanti itu sekisaran 80% atau 90%. Nah, jadi jika teman-teman ingin melihat atau memilih bibit yang unggul, saya sudah bahas ya di video yang sebelumnya. Saya sudah buatkan videonya cara memilih bibit yang unggul dan cara mendongkel anakan pisang atau bibit pisang dengan cara yang bagus. Nah, jadi jika teman-teman ingin melihat videonya, saya sudah taruh link videonya di deskripsi yang ada di bawah ini. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru datang atau yang baru gabung di channel ini, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like dan subscribe-nya ya, karena itu sangat penting bagi saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Nah kawan, jadi ini sudah ada bibitnya. Ini bibit pisang Raja Bulu. Kemudian kawan-kawan juga siapkan cangkul ya, atau pacul kalau bahasa Jawanya, untuk mengeduk lubangnya. Dan kawan-kawan juga siapkan insektisida Puradan ya. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini warnanya ungu, butiran kecil, dan ini warnanya ungu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya dengan jelas. Ini gunanya nanti untuk melindungi si bonggol ini dari serangan ulat tanah ya, atau embuk. Itu kalau nggak dikasih Puradan ini, nanti dia bisa diserang bonggolnya, nanti dia bisa habis dimakan olehnya. Nantinya dia pertumbuhannya kurang maksimal, bahkan nanti bibitnya ini bisa mati. Kawan-kawan bisa mencari insektisida ini namanya Puradan ya. Ini namanya insektisida Puradan. Kawan-kawan bisa cari ya di toko-toko pertanian itu ada. Biasanya itu kalau di tempat saya itu harganya satu kemasannya itu atau satu bungkus itu kisaran 40.000 untuk harga saat ini. Jadi satu kemasan itu sangat banyak sekali isinya ya guys. Dan ini saya taruh di dalam botol seperti ini yang sudah saya bolongi juga ujungnya. Gunanya nanti agar untuk enak sekali untuk menaburnya. Oke, jadi setelah peralatan semuanya sudah tersedia dan bahan-bahannya, kita tinggal buat lubangnya ya. Kita akan buat lubang di sini. Nah, jadi ukuran lubangnya ini ya teman-teman, kalau menurut pengalaman saya pribadi, itu lubangnya itu ukurannya kurang lebih 60 cm persegi. Jadi lebar dan panjang dan kedalamannya itu semuanya mencapai kurang lebihnya 60 cm. Nah, jadi kenapa saya menggunakan ukuran 60 cm ya untuk ukuran lubangnya, nanti akan saya jelaskan. Dan sekarang saya akan keduk dulu lubangnya. Nah kawan-kawan, ini ada hal penting lagi ya sebelum saya lanjutkan. Jadi teman-teman di saat mengukur lubangnya itu teman-teman tidak perlu membawa penggaris atau ukuran lainnya ya. Jadi cara mengukurnya ini cukup dengan cangkul saja. Nah contohnya ini 3 cangkulan. Ini 1, 2, 3. Nah ini anggaplah ini sudah 60 cm.
Jadi kalau teman-teman bawa penggaris atau ukuran untuk mengukur 60 cm itu pasti ribet ya. Jadi patokannya dari pacul ini ya. Jadi ini 3 galian, 1 2 3. Nah ini anggaplah ini sudah 60 cm. Kesampingnya juga begitu. Jadi ini bentuknya kotak. Nah jadi ini 60 cm persegi. Jadi cara ngukurnya seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini hal sepele tapi ini penting. Nah teman-teman, ini sudah selesai ya penggaliannya. Maaf tadi saya skip karena kalau nggak di skip dia lama. Nah jadi seperti ini ya. Ini bentuk kotak sananya 60 cm dan kesampingnya juga ini 60 cm. Nah dan ini kedalamannya pun ini 60 cm ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ini kenapa ya tidak berbentuk kotak seperti yang tadi saya ukur? Karena ini di sini ada batu ya. Nah ini di sini ada batu, ini di sana juga ada batu sebelahnya. Karena di kebun saya ini rata-rata banyak batunya guys. Nah teman-teman, harusnya ini kotak ya, kotak ukuran 60 cm persegi, tetapi ini malah kebentur batu. Nah tapi teman-teman, walaupun ini tidak kotak, tetapi kedalamannya ini sudah mencapai kurang lebih 60 cm ya teman-teman. Nah jika teman-teman mau mengukur kedalamannya itu sudah mencapai 60 cm atau belumnya, itu caranya gampang banget. Teman-teman tinggal masukkan salah satu kaki teman-teman, baik itu yang kiri atau yang kanan. Jika sudah mencapai lutut atau dengkul kalau bahasa Jawanya, nah itu sudah menandakan sudah mencapai ukuran 60 cm kurang lebihnya ya. Jadi cara mengukurnya begitu saja, simple tapi pasti gitu. Nah setelah ini lubangnya digali dan sudah mencapai ukuran yang ditentukan, kita tinggal taburi puradannya dulu ya. Lubangnya ini kita akan taburi puradan. Ini jangan banyak-banyak, sedikit saja ya, karena ini juga sedikit sudah efektif. Bukan hanya lubangnya saja ya yang kita taburi puradan, nanti juga pucuk pupus dari bibitnya akan saya kasih puradan juga, guna untuk melindungi dari serangan ulat tanah ya, atau embuk kalau bahasa Jawanya. Jadi atas bawah saya kasih, jadi dia aman. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, cukup sedikit saja. Nah teman-teman bisa lihat ya di dalam lubangnya ini melingkar seperti ini ya, dan di tengah-tengahnya juga ini sudah pasti aman, tidak akan terserang dari hama ulat tanah atau embuk ya. Setelah itu langsung saja kita ambil bibitnya seperti ini, lalu kita tanam seperti ini. Nah ini ada pengalaman penting lagi yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman di saat nanam pisang ya, menurut pengalaman pribadi saya, ini yang bonggol seperti ini ya, ini kan tadinya sambungan dari indukannya ya. Jadi ini bisa menandakan keluar buahnya nanti. Contoh, jika nah ininya madep ke sini, positif nanti dia buahnya akan madep ke sini juga. Tetapi jika ini dimadepin ke sana, nah seperti ini, nanti ini si buahnya akan muncul di sebelah sana. Jadi patokan kemunculan buahnya itu ini ya, bonggol ininya yang diarahin. Jadi teman-teman kira-kira mau diarahin kemana nih buahnya? Umpamanya diarahin ke sini, ya itu tinggal nanamnya diarahin ke sini, bonggol ininya ya, seperti ini. Kalau teman-teman mau arah ke sana, ya teman-teman tinggal kesanain. Nanti buahnya pasti akan keluar dari arah yang sebelah sana. Nah setelah ditaburi puradan, jika ada ini ya teman-teman, jika ada kohe kambing, teman-teman juga bisa tambahkan ya. Ukurannya itu kisaran 1 gayung atau ukuran 1 kilo. Itu lebih bagus kalau sudah dikasih puradan, insektisida puradan, itu ditambahi dengan kotoran kambing yang sudah dipermentasi ya. Kuncinya yang sudah dipermentasi. Kalau masih belum dipermentasi sebaiknya jangan, karena nanti dia bisa mengakibatkan si bonggolnya ini panas, lalu nanti dia bisa mati. Makanya cari kohe kambing yang sudah difermentasi. Nah kebetulan juga kemarin kohe kambingnya sudah habis saya gunakan ya untuk menanam yang lainnya di bagian sana-sana itu.
Jadi ini sekarang saya lagi proses, makanya ini saya kehabisan dan saya juga lupa kemarin mau untuk menyisakan dalam membuat konten menanam pisang ini. Oke, langsung saja kita tanam. Jangan lupa membaca bismillah biar hasilnya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini jadinya ya, sesudah ditanam ya. Dan kita akan taburi juga ya di atasnya. Nah, di lubang kecilnya ini seperti ini. Ini kalau bisa ini taburi furadan juga ya. Jadi atas saya kasih, bawah juga saya kasih. Atas bawah aman bosku. Nah, itu tadi sudah saya masukkan ya ke ketiaknya ini ya, di sininya dia masuk ke dalam. Jadi nanti kalau kena hujan ya, dia pasti akan cair dan dia nanti bisa bekerja efektif baik dari bawah ataupun yang di atas. Nah kawan, jadi ini di depan saya ada salah satu contoh yang mana dulunya dia ukuran lubangnya tidak mencapai 60 cm. Dia hanya mencapai ukuran 30 cm ya. Jadi baru buah pertama ini padahal ya, ini bekas tebangannya. Ini baru buah pertama, dia sudah ngangkat seperti ini. Dia sudah ngangkat seperti ini ya bonggolnya. Nah ini batangnya kan besar ini. Nah panjang. Dan ini lagi berbuah super guys. Nah itu buahnya. Oh maaf kameranya gelap karena ini berlawanan dengan matahari. Nah jadi ini sedang berbuah super ya. Ini seperti itu ya. Dan ini batangnya tinggi ya, landung kurang lebih hampir 5 meter seperti ini. Nah ini kalau nantinya kalau nggak dicagak, nanti pas dia pisangnya udah mau tua, nanti dia pasti roboh. Jadi karena apa sebabnya? Ya karena ininya dari pangkalnya ini sudah ngangkat ya, atau sudah ngegantung ya. Jadi ini nanti akan saya cagak menggunakan bambu ya, karena antisipasi biar tidak roboh. Jadi ini salah satu contohnya karena tadinya itu menanamnya ini atau membuat lubangnya dia tidak dalam. Makanya saya sarankan kepada teman-teman untuk membuat lubangnya itu ukuran 60 cm persegi ya. Dan kedalamannya pun harus 60 cm. Karena kita antisipasi agar tidak terjadi seperti ini ya. Nah teman-teman, dan ini contoh salah satu rumpunan Raja Bulu yang dulunya ya saya ngeduk lubangnya atau membuat lubangnya pas nanamnya itu dengan ukuran 60 cm. Kita lihat, ini beda ya dengan yang tadi ya. Ini masih belum ngangkat seperti tadi. Kalau tadi itu ngangkat, kalau ini masih terlihat seperti nancep ini ya. Masih agak sama dengan tanahnya ini. Dan ini juga ya calon penerusnya nanti kalau yang ini sudah dipanen, ini juga ini nggak akan ngegantung. Begitu juga dengan calon anaknya seperti ini. Kalau memakai ukuran 60 cm pas waktu ngelobangnya ya. Dan ini juga ya tentunya ya. Ini juga saya belum melakukan perawatan lagi ya. Dan ini anaknya, ini nggak saya bebatin karena ini saya juga lagi banyak orderan karena ini yang bagus ya, masih seperti ini. Nah kita lihat ya batangnya ya, dan buahnya kita akan lihat. Nah itu dia guys. Oh maaf gelap karena ini melawan arah matahari ya. Seperti itu kira-kira. Itu lagi berbuah super ya, buah tandan seperti ini. Nah, kita akan lihat dari samping biar agak jelas, biar saya nggak dangak-dangak ya. Nah guys, seperti inilah wujud Raja Bulu ya. Ini super ya. Dan ini saya tidak melakukan pencagakan memakai bambu atau penopangan memakai bambu. Karena ini saya yakin walaupun banyak angin kencang dan buahnya super, batangnya juga tinggi, ini tidak akan roboh. Sebab bawahnya itu masih kuat ya, belum ngegantung ya seperti yang pohon sebelumnya. Makanya ini saya tidak melakukan penopangan. Yang belah sana juga, yang satunya itu kita lihat ya.
Nah, itu juga tidak saya lakukan penopangan ya. Padahal itu pisangnya itu super, dan ini juga lagi musim angin ya. Teman-teman nantikan juga, saya akan membuatkan video yang khusus eksekusi pisang Raja Bulu yang super ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja video untuk hari ini ya. Nantikan juga, saya akan membuat videonya juga nanti setelah perawatan umur pisang 2 bulan setelah tanam. Jadi jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal video saya yang selanjutnya. Mungkin hanya itu saja ya pengalaman yang saya bagikan pada video kali ini. Mudah-mudahan pengalaman saya bermanfaat bagi teman-teman. Dan jika ada yang salah, mohon dibenarkan. Jika ada yang kurang pas, mohon dipaskan. Karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja Bulu Mania.